Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat PKN STAN. Kali ini saya akan membahas tentang pendaftaran seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN untuk tahun 2021. Ya, ini saya pilih untuk dibahas karena ini ada banyak sekali perubahan dan hal-hal yang unik di tahun ini ya. Apalagi masih di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Ya saya bahas dari satu persatu ya, biar semua pertanyaan terjawab, biar semua yang sering ditanyakan tentang PKN STAN juga clear bisa dijawab. Apakah PKN STAN masih di bawah Kementerian Keuangan? Masih ikatan dinas kah? Masih. Jadi jika ada isu-isu yang beredar di luar sana bilang STAN nggak ikatan dinas lagi, ya itu tidak betul ya. STAN masih ikatan dinas di bawah Kementerian Keuangan, namun ikatan dinasnya sekarang tidak hanya untuk Kementerian Keuangan, bisa ke Pemda, bisa ke kementerian lain, bisa ke instansi pemerintah manapun yang membutuhkan skill dan tenaga Anda setelah lulus nanti. Nah, terus tahun 2021 ini STAN hanya buka 3 program studi, dan itu sangat-sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin belum pernah ini terjadi ya. Jadi tahun ini tuh STAN hanya buka diploma 4 saja, yang terdiri dari 3 program studi, yaitu akuntansi sektor publik, yang kedua manajemen keuangan negara, yang ketiga manajemen aset publik. Biasanya STAN pendaftaran PKN STAN itu membuka dari program studi diploma 1 sampai diploma 3. Hanya 1 tahun, beberapa tahun lalu, hanya 1 tahun itu ada program D4 langsung, diploma 4 langsung, dan itu pun hanya 1 program studi ya kalau nggak salah. Habis itu tahun-tahun berikutnya tidak lagi. Nah, tahun ini hanya D4 yang dibuka. Jadi tidak ada D1, tidak ada D3. Di diploma 4 ini, program diploma 4 itu nantinya akan menghasilkan lulusan yang akan bekerja di pemerintah dengan golongan 3A langsung. Kalau biasanya yang lulusan STAN itu yang dari D1 itu golongannya pas sudah lulus nanti bekerja mulai dari 2A. Terus yang lulusan program diploma 3 itu golongannya waktu mulai kerja adalah start dari 2C. Nah, ini diploma 4 dia akan start golongannya dari 3A. Dan waktu kuliahnya selama 4 tahun. Jadi Anda patut untuk mempertimbangkan apakah ingin mendaftar di PKN STAN untuk tahun ini, karena hanya diploma 4 yang dibuka, dan itu pun hanya sekitar 200-an mahasiswa yang diterima rencananya. Tempat perkuliahan masih di Bintaro sektor 5, tidak ada lagi kampus STAN di daerah-daerah ya, di balai diklat keuangan. Dulu ada, tapi sejak 2017 semua perkuliahan STAN mulai dari D1 sampai D4 dipusatkan di Bintaro sektor 5, Jakarta. Terus selanjutnya ya, saya tadi sudah bahas ya, di diploma 4 itu setara S1 dengan gelar sarjananya nanti adalah Sarjana Sains Terapan Akuntansi atau STR-AK. Dia tidak S1 tapi setara S1. Apakah mahasiswa tidak perlu membayar biaya pendidikan? Untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur program reguler atau program afirmasi dari lulusan SMA atau sederajat, seluruh biaya pendidikan di PKN STAN dibebankan kepada APBN. Jadi tidak ada biaya kuliah ya. Paling nanti di awal pendaftaran itu ada dari BEM untuk uang alma mater. Di tahun saya dulu itu sekitar 600.000. Dan setelah itu tidak ada biaya lagi apapun, Anda cukup biaya hidup sehari-hari saja selama berkuliah di PKN STAN.
Apakah ada fasilitas asrama untuk mahasiswa PKN-STAN? Nah, ini dia yang unik tahun ini. Semua mahasiswa PKN-STAN mulai diasramakan lagi. Tapi ini mungkin karena cuman 200-an mahasiswa ya yang diterima nanti ya untuk program diploma 4 ini. Jadi semua mahasiswa yang lulus tahun ini nanti akan diasramakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi yang mikir kalau kuliah STAN berangkat ke Jakarta terus uang kosnya dari mana, nah ini kalau misalnya Anda lulus tahun ini, Anda beruntung nih karena diasramakan, dan saya tahu asramanya itu sangat-sangat nyaman, tidak jelek lah, tidak busuk lah gitu, asramanya itu bagus. Dan sedang dibangun juga gedung baru tuh ya di komplek kampus STAN. Jadi fasilitas-fasilitas penunjang perkuliahan STAN itu sedang di bagus-bagusnya lah gitu, dibangun gede-gedean lah gitu untuk melayani kebutuhan perkuliahan. Terus selanjutnya, apakah setiap mahasiswa akan diberikan uang saku selama menempuh pendidikan? Itu dulu sekali, itu tahun-tahun 90-an awal itu masih kayaknya ya, zaman-zaman Helmiah ya, kuliah tuh di situ masih PKN-STAN memberikan uang saku kepada mahasiswa selama pendidikan. Namun sekarang tidak ada lagi ya. Zaman saya dulu dari 2005 sampai 2008 itu hanya di tahun ketiga kuliah. Tahun ketiga kuliah baru dapat uang saku, itu pun ya tidak banyak gitu ya. Apakah STAN menggunakan sistem drop? Ya tentu. STAN itu setiap semester menggunakan sistem drop out. Jadi ada IP minimal, ada IPK minimal yang harus dipenuhi. Dulu IP minimalnya 2,4 di semester ganjil dan IPK-nya minimalnya 2,75 di semester genap. Harus tercapai itu, kalau tidak pasti DO. Apakah lulusan STAN akan langsung diangkat menjadi CPNS? Ya, lulusan program studi diploma 4 yang nanti akan dibuka pendaftarannya, jika lulus dapat diangkat menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan atau kementerian lembaga lainnya atau pemerintah daerah sesuai dengan formasi kebutuhan yang tersedia pada tahun yang bersangkutan. Seperti saya bilang tadi ya, ini kata dinasnya tidak hanya untuk di Kementerian Keuangan lagi, tapi luas ya, bisa di kementerian lembaga lain atau di pemerintah daerah. Apakah terdapat jalur undangan atau jalur prestasi dalam SPMB PKN-STAN? PKN-STAN hanya membuka jalur penerimaan mahasiswa baru melalui rangkaian SPMB yang dilaksanakan 1 kali per tahun. Jadi nggak ada jalur-jalur prestasi atau jalur undangan ya. Seperti di SPMB mungkin ya, jalur undangan masih ada. Di PKN-STAN tidak ada, hanya jalur SPMB saja. Hanya melalui satu rangkaian seleksi yang harus diikuti oleh semua peserta. Berapa tahap seleksi yang akan diselenggarakan pada SPMB PKN-STAN 2021? Ada 3 tahap, yaitu peserta akan melalui seleksi administrasi. Ini wajib ya, seleksi administrasi. Itu biasanya ya rapor, nilai UN atau apalah gitu. Itu standar ya. Terus ya selanjutnya adalah seleksi kompetensi dasar yang akan dilaksanakan dengan sistem online nanti ya, berbasis online ya, CAT, computer assisted test, dan terakhir adalah seleksi lanjutan. Seleksi lanjutannya ini belum tahu ya, apakah wawancara, apakah ada tes kesehatan, nanti kita ikuti infonya dari PKN-STAN. Selanjutnya, apakah peserta yang tidak mengikuti UTBK dapat mendaftar SPMB PKN-STAN? Tidak bisa, karena salah satu syarat administrasi mengikuti SPMB PKN-STAN tahun ini itu harus mempunyai nomor UTBK.
Jika saya pernah ikut UTBK tahun lalu, apakah saya masih bisa mendaftar tahun ini? Bisa, tetapi peserta harus kembali mengikuti UTBK tahun 2021 ini. Jadi ikut UTBK ulang. Seperti itu ketentuannya. Pada tahun 2019, saya pernah mengikuti SPB PKN STAN dan telah sampai pada tahap UKK atau psikotes, tetapi kemudian dinyatakan tidak lulus. Apakah saya boleh mengikuti SPMB tahun ini? Boleh. Anda dapat mengikuti SPMB PKN STAN tahun ini karena yang tidak diperbolehkan adalah yang telah dinyatakan lulus untuk seluruh proses seleksi dan tercantum dalam pengumuman kelulusan SPMB tahun-tahun sebelumnya. Nah, dia ikut SPMB PKN STAN ulang. Nah, itu tidak boleh. Yang sampai tahap psikotes dan tidak lulus itu masih boleh mengikuti SPMB PKN STAN tahun ini. Jadi jangan takut, kesempatan Anda masih ada. Apakah ini sering nih ditanyakan oleh peserta waktu ujian masih di tatap muka dulu ya. Apakah ada batasan minimal untuk tinggi badan peserta? Tidak ada batas minimal untuk tinggi badan peserta yang akan mengikuti SPB PKN STAN. Akan tetapi pada saat tes kesehatan, tinggi badan akan menjadi salah satu unsur penilaian. Kecuali ya STAN buka program diploma D3 Bea Cukai. Nah, itu ada tinggi badan minimalnya, yaitu laki-laki 165 cm, untuk perempuan 155 cm atau 158 cm, itu saya lupa. Apakah Anda dapat mendaftar lebih dari satu sekolah kedinasan? Sejak 2 tahun yang lalu sejak 2 tahun yang lalu ya, peserta itu hanya dapat mendaftar satu sekolah kedinasan saja karena pendaftarannya itu terpusat di situsnya BKN ya. Jadi hanya satu saja yang bisa dipilih, apakah pilih STAN, STPDN, STIS atau yang lainnya gitu. Jadi tidak bisa mendaftar lebih dari satu sekolah kedinasan. Apakah ada batasan minus plus untuk dioptri mata? Tidak ada. Tidak ada batasan untuk ukuran dioptri. Tapi ya tadi seperti tinggi badan, minus plusnya dioptri mata ini menjadi salah satu unsur penilaian pada tes kesehatan. Apakah calon peserta dari jurusan IPS dapat mendaftar di SPMB PKN STAN? Tentu saja ya. PKN STAN itu membuka kesempatan untuk seluruh lulusan dari SMA, STM, SMK, mau IPS, mau jurusan bahasa, mau IPA, itu semua bisa mengikuti SPMB PKN STAN asal memenuhi syarat administrasi. Apalagi ya yang kira-kira ini masih harus dijelaskan. Oh ini juga sering ditanya, apakah mahasiswa pernah di drop out? Mahasiswa yang sudah pernah berkuliah di STAN nih, terus dia di drop out dari STAN, terus dia mau mengikuti SPMB PKN STAN tahun ini, bisa nggak gitu? Nah ini tidak bisa lagi seperti ini. Dulu waktu zaman saya kuliah masih bisa nih. Ada juga teman saya itu beberapa kali drop out, dia ikut tes lagi lulus, drop out lagi, tes lagi lulus gitu. Itu dulu ada gitu. Tapi sekarang sudah dikunci, jadi kalau sudah pernah berkuliah di STAN terus drop out, dia tidak bisa lagi ikut SPMB PKN STAN tahun-tahun berikutnya gitu. Nah ini kalau pertanyaan-pertanyaan teknis, nah itu nanti saja ya, saya bikin video lagi nanti, kan itu panjang jelasinnya. Ini saya pertanyaan yang bersifat umum aja ya.
Oh, ini penting nih. Bagaimana jika saya salah memilih lokasi ujian di portal BKN? Nah, kalau misalnya Anda klik lokasi ujian yang tidak Anda harapkan, maksudnya tidak direncanakan, terklik itulah tidak sengaja. Apabila Anda belum mengakhiri proses pendaftaran, Anda masih bisa melakukan perubahan. Tapi apabila sudah habis proses pendaftarannya, sudah sampai final, maka nggak ada lagi data yang bisa diubah. Jadi misalnya kamu di Jakarta nih, terklik lokasi ujiannya di Jogja, dan Anda sudah mengakhiri proses pendaftaran sampai habis, maka datanya tidak bisa lagi diubah. Jadi bagaimana Bang? Ya Anda mau nggak mau harus ikut ujian di Jogja. Makanya hati-hati ya sebelum mengisi-ngisi data pendaftaran ini, hati-hati, harus dilihat dengan benar-benar gitu. Jadi nggak ada kesalahan-kesalahan minor yang akhirnya menghambat Anda untuk mengikuti SBMPTN STAN 2021. Ya, sepertinya cukup ya untuk video kali ini, itu saja. Ini sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas, tapi ini pembahasannya kebanyakan teknis pendaftaran ya. Nanti teknis pendaftaran saya buat video sendiri, karena itu nanti pembahasannya panjang. Karena pertanyaan-pertanyaan teknis itu biasanya soal kesalahan-kesalahan input, soal kesalahan memilih, ya itu nanti pembahasan sendiri lah. Ini yang saya bahas tadi adalah yang umum ditanyakan oleh peserta SBMPTN STAN dari tahun ke tahun. Baik, itu saja yang saya bahas kali ini. Untuk saya masih akan membahas soal pendaftaran PKN STAN tahun ini, karena ini ada beberapa yang baru ya, terutama ada PMK baru yang mengatur yang meregulasi soal biaya perkuliahan selama di PKN STAN. Nah, itu hal yang baru juga. Sampai ada yang bertanya apakah kuliah di STAN sekarang bayar. Nah, itu gara-gara ada PMK baru itu ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Makanya dukung channel ini, subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, dan Anda bisa mendapatkan ya, edukasi informasi tentang seputar Kementerian Keuangan, khususnya PKN STAN dan perpajakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.